Selamat pagi anak-anak. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita lebih dulu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta kesehatan dan pikiran yang sejuk di dalam melaksanakan pembelajaran kita. Doa dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Kemudian kita kepada tujuan pembelajaran kita yang terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Menganalisis sistem pernapasan pada manusia. 2. Memahami gangguan pada sistem pernapasan. 3. Memahami mekanisme pernapasan. Kemudian berangkat kita ke sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama kita pelajari adalah organ-organ pernapasan yang terdiri dari 1. Hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar, yang di dalamnya terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dari debu atau benda lainnya. Organ yang kedua adalah tenggorokan. Pada tenggorokan ini kita lihat merupakan bentuk pipa yang terdiri atas 3 bagian besar, yaitu A. Pangkal tenggorokan atau laring, B. Batang tenggorokan atau trakea, C. Cabang batang tenggorokan atau bronkus. Organ yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan jauh lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru ini kita menemukan pertukaran O2 dan CO2 yang terdapat di dalam alveoli. Berikutnya, bagian B, proses pernapasan. Proses pernapasan adalah meliputi 2 proses, yaitu menarik napas atau inspirasi, serta mengeluarkan napas atau ekspirasi. Jenis-jenis pernapasan ini juga dapat kita bagi atas 2 bagian besar, yaitu A. Pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga rusuk terangkat dan akibatnya volume rongga udara pada dada membesar. Bagian B, pernapasan perut. Pernapasan ini terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, rongga dada akan membesar dan paru-paru akan mengembang. Nomor 2, yaitu kapasitas paru-paru. Udara yang masuk dan keluar saat berlangsungnya proses pernapasan biasa dinamakan udara pernapasan atau volume udara tidal. Volume udara tidal orang dewasa pada pernapasan biasa kurang lebih dari 500 ml. Dan jika kamu menarik napas dalam-dalam, maka udara yang dapat kita tarik mencapai kira-kira 1.500 ml. Bagian yang berikutnya yaitu gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama, kita lihat sebagai contoh gangguan pada sistem pernapasan adalah emfisema. Ini adalah jenis penyakit yang terjadi pada paru-paru yang mengalami model pembengkakan karena pembuluh darah
kemasukan udara. Yang kedua adalah asma. Ini adalah merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh adanya alergi dari debu atau benda-benda lainnya. Yang ketiga adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan bisa menyerang seluruh tubuh. Penyakit yang berikutnya, tuberkulosis atau TBC. Ini adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri yang menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Yang berikutnya adalah bronkitis. Merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat adanya infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Yang berikutnya adalah influenza. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Kira-kira begitulah penjelasan yang dapat Ibu berikan pada materi pelajaran kita, sistem pernapasan manusia. Ibu akan memberikan tugas atau latihan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pernapasan. Yang kedua, tuliskan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, jelaskan di organ-organ manakah terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. 4. Jelaskan proses pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang kelima, tuliskan contoh-contoh gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan kita. Demikianlah penjelasan materi pelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Terima kasih.